Shalom. Shalom. Selamat pagi, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah, untuk memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita akan teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa selalu setia menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja di seluruh permukaan bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji Tetapi satu hal, biarlah di dalam setiap kehidupan kita, sederas apapun ombak yang menerpa kita, ya, biarlah kita juga boleh senantiasa selalu memiliki keyakinan, ya, bahwa pengharapan kita di dalam Yesus itu tidak pernah sia-sia, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang selalu menyertai saudara dan saudara. Ya, untuk itu sebelum kita masuk ke dalam doa, kita akan nyanyikan satu buah lagu di tengah ombak. Hampir
yang sudah sakti betulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan menyertai ibadah kami di Tuhan. Kau yang akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami naikkan, bahkan setiap firman nanti akan kami nikmati, semuanya itu boleh memberkati kami semua Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kami akan tetap kuat, kami akan tetap tangguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga mau percayakan ibadah kami pada pagi hari ini, bahkan ibadah di seluruh permukaan bumi pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menyertai ibadah kami Tuhan, sehingga ketika kami datang dengan kelemahan tubuh kami, bahkan ketika kami datang dengan kelelahan
hidup kami Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan kembali yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk ibadah di permukaan bumi ini, juga Engkau yang akan menghadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Bahkan Engkau yang akan memakai setiap penata layanan pada hari ini, baik yang memimpin pujian, bermain musik maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah pada saatnya Tuhan Yesus kami boleh merasakan akan jamahan Tuhan, kami boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percayakan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sorry tadi saya bilang kita masuk firman Tuhan ya. Saudara, dalam setiap kehidupan ini memang banyak hal-hal yang akan kita hadapi ya, banyak gelombang yang akan kita jalani, yang kita akan lalui, kita lewati, banyak rintangan-rintangan yang mungkin kita harus terobos. Tapi satu hal ya, di dalam setiap kehidupan kita percaya, kita yakin bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang selalu menyertai saya dan saudara. Dan pada saat ini kita akan lahir daripada firman Tuhan ya. Firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita ya. Mungkin ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup ini, ketika kita sedang melalui ya ombak bahkan setiap rintangan yang ada ya, kita mau belajar daripada firman Tuhan sehingga saya dan saudara akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang teguh, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Kau berfirman, katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada-Mu. Haleluya, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang mungkin akan kami lewati Tuhan. Banyak hal-hal yang harus kami lalui Tuhan Yesus. Tetapi biarlah pujian ini mulai senantiasa mengingatkan kepada kami Bapa, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami akan berkata, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang menimpa hidup kami Tuhan, kami akan selalu berkata, Yesus, aku tetap percaya kepadamu.
Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan pernah jatuh, kami tidak akan pernah tergeletak, karena kami percaya tangan-Mu yang menopang kami, bahkan kuasa-Mu yang menjadikan kami pemenang. Oleh itu Bapa, kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Khususnya saat ini kami akan belajar daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Bila Kau akan mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga saat ini kami boleh dibentuk melalui firman-Mu Tuhan. Karena kami begitu sangat yakin bahwa firman-Mu adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Bahwa firman-Mu yang selalu menopang, yang selalu membimbing kami di dalam kami melangkah, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Daripada itu Bapak, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tolong bimbing kami Roh Kudus, sehingga setiap firman yang kami dengar, semua itu boleh memberkati kami, semua itu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga ketika kami mengiring Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk hamba juga Tuhan, Kau mengetahui apa yang menjadi kelemahan, bahkan yang menjadi kekurangan yang ada pada diri hamba. Oleh itu Bapa, Kau akan menutupi setiap kelemahan dan setiap kekurangan yang ada pada diri hamba Tuhan. Sehingga setiap perkataan hamba, setiap firman yang akan hamba sampaikan, semua itu boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berfirman kepada kami pada pagi hari ini, karena kami siap menikmatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, salam terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita kembali belajar akan firman Tuhan. Ya, saudara, mungkin kalau seperti saya katakan bahwa banyak hal-hal yang mungkin akan saya dan saudara hadapi, ya. Khususnya saat ini kita tahu bagaimana kejadian, ya, yang terjadi bukan hanya di negara kita saja, tetapi di banyak negara di belahan dunia ini, ya. Kita tahu bagaimana kurang lebih 2 tahun bahwa virus corona, bahwa COVID-19 itu menghantui dunia, ya. Dan kita tahu berapa banyak korban yang meninggal, ya. Tetapi satu hal, bukan hanya banyak orang yang meninggal, ya, oleh karena COVID. Melalui peristiwa ini juga kita tahu bagaimana kondisi perekonomian, ya, itu sangat jauh sekali turun. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang merisainkan karyawan-karyawannya oleh karena keadaan, oleh karena kelesuan perekonomian yang terjadi, ya. Dan banyak juga di antara oleh kejadian hal seperti ini, banyak orang-orang menjadi lemah, bahkan tidak sedikit, ya. Orang percaya juga menjadi lemah, ya. Menjadi lemah, menjadi tidak berdaya di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan belajar daripada firman Tuhan, ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah, sebagai seorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ya, seharusnya kita boleh menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang tangguh di dalam kita menjalani setiap kehidupan kita apapun yang terjadi, sehingga kita akan tetap setia kepada Tuhan. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 saja, ya. Tema kita saat ini adalah menjadi pribadi yang tangguh, ya. Menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang takut, yang kuat, maksudnya yang kuat di dalam dunia ini, ya. Dengan apapun yang terjadi kita akan tetap kuat, ya, sehingga kita tidak akan pernah lari daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang 8, ya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, ya. Tema firman judul firman Tuhan di sini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin, ya.
Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, memang banyak hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan saya dan saudara, banyak hal-hal mungkin yang menakutkan saya dan saudara ya. Bahkan banyak hal-hal yang mungkin yang akan menjadikan kita berkata, saya lemah Tuhan, saya tidak berdaya di dalam menghadapi hal seperti ini, dalam menghadapi kejadian seperti ini ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai seperti firman berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, marilah kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Ya, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sih? Apa yang harus saya miliki? Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang menjadi karakter yang saya miliki supaya saya menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan? Supaya saya menjadi pribadi yang tangguh di dalam menghadapi setiap hal-hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita ya. Baik itu kehidupan yang tidak menyenangkan maupun kehidupan yang sangat menyenangkan, maupun kehidupan yang penuh dengan duka cita, maupun kehidupan yang penuh dengan sukacita ya. Karena sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan hanya hal-hal saja yang menjadikan orang percaya jatuh, bukannya hanya pergumulan, bukannya hanya masalah yang menjadikan orang percaya lemah ya, tetapi banyak juga yang oleh karena mereka mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa, oleh karena mereka mendapatkan berkat yang sangat luar biasa, akhirnya apa? Justru mereka juga banyak yang menjadi lemah ya. Lemah karena bukannya dikarenakan persoalan hidup mereka ya, tetapi oleh karena pada saat mereka di atas, mereka juga menjadi lemah. Berapa banyak orang yang sudah mulai diberkati Tuhan, justru mereka tidak beribadah, justru mereka tidak menjauh daripada Tuhan ya. Tetapi sebagai orang percaya, baik kita di dalam keadaan di bawah maupun keadaan di atas, marilah kita tetap menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam Yesus Kristus, sehingga kita akan tetap setia kepada Tuhan ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita lihat di ayat yang pertama ya, di situ di ayat yang ke-6 maksud saya, di situ dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Inilah yang saya dan saudara harus yakini, bahwa saya adalah pribadi yang sudah menerima Yesus Kristus, bahwa saudara adalah pribadi yang sudah menerima Yesus Kristus. Dan supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, di mana kita sudah percaya, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang pertama kita lihat di perkataan selanjutnya, kalimat selanjutnya ya. Di situ dikatakan bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia ya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah supaya kita tetap menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, bahwa kita harus tetap di dalam Dia. Kita harus tetap di dalam Kristus ya. Jadi dengan perkataan ketika saya dan saudara tetap di dalam Dia, kita tetap di dalam Kristus, berarti hidup saya dan saudara senantiasa berada di dalam pimpinan firman Tuhan. Amin. Amin. Ketika saya berkata bahwa hidup saya ada di dalam Kristus, bahwa saya senantiasa, saudara senantiasa mengandalkan apapun, saya hidup di dalam Yesus, berarti saya mengandalkan Tuhan. Ya, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Ketika saya dan saudara tetap berada di dalam Yesus, maka kita harus hidup seturut firman Tuhan ya. Dan jikalau saya dan saudara hidup seturut firman Tuhan, saya percaya kita akan tetap tangguh, kita akan tetap kuat, kita tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan yang senantiasa membimbing saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan juga yang mengoreksi kehidupan saya dan saudara, sehingga ketika kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan yang mengoreksi kehidupan kita ya. Misalkan jangan membunuh, jangan mencuri. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap hiduplah di dalam Dia dengan perkataan bahwa kita mau hidup seturut firman Tuhan. Dan tetap hidup tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus, berarti kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita mau melihat keadaan sekarang ini ya,
banyak anak-anak Tuhan, ya. Banyak orang-orang percaya. Berapa banyak dari mereka yang tidak mengandalkan Tuhan lagi. Bahkan seperti pujian yang tadi kita nyanyikan di tengah ombak itu, seringkali kita berkata, apakah benar Tuhan mampu, Tuhan sanggup menolong saya? Apakah benar Tuhan mampu memimpin saya di dalam saya melewati gelombang hidup ini, ombak hidup ini? Ya. Saudara, banyak orang yang justru di tengah-tengah kehidupan mereka seperti ini, mereka justru lari dari Tuhan. Ya. Ketika usaha mereka bangkrut, mereka justru bukannya mengandalkan Tuhan, tapi mereka berusaha mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kepintaran mereka, mengandalkan kekuatan mereka, bahkan mengandalkan orang-orang di luar sana. Mereka berusaha mencari yang namanya ke orang-orang pintar. Ya. Saudara, inilah yang saya dan saudara harus lakukan supaya saya dan saudara tetap teguh, tetap kuat, tetap tangguh di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita andalkan Tuhan, ya. Karena kita tahu bahwa ketika saya dan saudara mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati sesuai dengan firman-Nya. Disuruh kasih dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang saat ini yang saya dan saudara alami, mari kita tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena ya Allah yang saya dan saudara sembah di dalam nama Yesus, Dia adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika percaya di dalam firman-Nya bahwa saya dan saudara itu akan dipilih menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, bukannya pecundang, bukannya lari kemana-mana. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, dengan tetap di dalam Kristus. Ya. Hidup kita akan kita belajar, kita berusaha untuk tetap seturut dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya. Saya tidak akan mau mengandalkan kekayaan saya. Saya tidak akan mau mengandalkan kemampuan saya. Tetapi saya mau mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan memimpin, yang memberikan hikmat bijaksana kepada saya. Ya. Sehingga apapun, saya tidak akan pernah lari daripada Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, yang pertama adalah tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Kristus, dengan hidup seturut dengan firman Tuhan, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Ya, yang kedua, ya, kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-7, di situ dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus, ya, di samping mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa kamu sudah menerima Yesus Kristus, ya, bahwa kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus, hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Bukan hanya hidup di dalam Dia saja, tetapi di sini dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar, ya, bertumbuh. Jadi kalau di ayat selanjutnya dikatakan bertambah teguh di dalam iman. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kedua, ya, supaya kita tetap tangguh, menjadi pribadi yang tangguh, bahwa bukan hanya kita tinggal di dalam Yesus, tetapi kita juga harus berakar. Amin. Amin. Dan kita tahu bahwa akar itu memberikan kekuatan pada tumbuhan. Semakin besar akar itu, semakin kuat tumbuhan itu. Jadi dengan perkataan yang lain, ketika saya dan saudara mengandalkan Tuhan, ketika saya dan saudara hidup di dalam Tuhan, kita juga harus menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, dan kita harus terus belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kita harus berakar. Kita harus bertambah teguh di dalam iman. Kita harus terus bertumbuh di dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya. Lalu dari mana saya dan saudara
memiliki akar yang kuat. Supaya saya dan saudara bertumbuh, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di samping kita hidup seturut firman Tuhan, di samping kita tetap mengandalkan Tuhan, yang supaya kita berakar, supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita harus terus mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Amin. Jangan kita menjadi orang Kristen yang penting saya udah percaya sama Yesus. Tetapi kita tidak terus mau berakar supaya saya kuat, saya harus mengenal siapa Yesus. Supaya saya bertumbuh, saya mengenal siapa Yesus yang saya sembah. Kita terus belajar. Belajar mengenal siapa si Yesus. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi jikalau saya dan saudara tidak mau mengenal Yesus, jikalau saya dan saudara nyatanya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, itu kata pendeta saya. Bahwa Yesus itu banyak melakukan mujizat, itu kata pendeta saya. Sudah sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus, marilah kita terus mau mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya baru bertobat kepada Tuhan, ketika saya baru percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, saya mulai belajar. Saya mulai menggali, saya mulai belajar membaca Alkitab. Dan pada saya mau belajar, saya mau terus belajar siapa sih Yesus sehingga dia mau menyelamatkan saya. Pada saat saya belajar, saya membaca Alkitab, saya renungkan, dan pada saat itu keluar dari perkataan dari hati saya katakan, Yesus benar, Engkau adalah Tuhan. Saya mengenal Yesus dengan lebih sungguh lagi bukannya karena dari pendeta, tetapi saya mau belajar, saya mau menggali, saya mau merenungkan melalui firman Tuhan. Sehingga saya berkata, Yesus benar, Engkau adalah Tuhan. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus siapapun saudara, siapapun saudara, apapun keadaan saudara saat ini, kenalilah Tuhan saudara, kenalilah Yesus Kristus. Belajarlah melalui firman-Nya. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika saya berkata bahwa Yesus benar, Engkau adalah Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, begitu juga dengan saudara. Ketika saudara mengatakan Yesus benar, Engkau adalah Tuhan, saya percaya kita akan kuat di tengah-tengah ombak kehidupan ini. Amin. Kali inilah kita harus kuat, kita harus berakar, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Bukan membaca Alkitab, bukan seperti kita membaca novel. Bukan kita membaca Alkitab seperti kita membaca cerpen. Tapi bacalah firman Tuhan, coba kita renungkan. Sehingga kita bisa berkata, Yesus benar, Kau adalah Tuhan. Saya mau mengenal Kau dengan lebih sungguh lagi. Yesus berfirman kepada saudara-saudara. Yesus berkata di dalam firman Tuhan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika saya dan saudara mengenal siapa Yesus, ketika Yesus berkata seperti itu, maka ketika kita berbeban berat, kita akan datang kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, janganlah takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah janji Tuhan. Jadi ketika kita mengenal akan Tuhan, ketika kita mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Yesus berkata, janganlah takut, maka aku tidak takut. Aku akan menjadi kuat. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang tangguh, itu kita harus terus berakar. Kita harus terus mengenal siapa Yesus, sehingga kita tidak akan pernah diombang-ambingkan permainan dunia ini. Karena kita percaya, kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Banyak orang Kristen yang jatuh, banyak orang Kristen yang lari daripada Tuhan. Kenapa? Mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan saya sempat menyaksikan video, ada orang luar negeri katanya yang percaya sama agama lain, lalu dia katakan apa? Karena di kekristenan itu kitab sucinya tidak ada yang menulis namanya. Siapa yang tulis?
Saudara, kalau kita mau ngambil contoh aja ya, Lukas itu juga kan udah menulis siapa dia ya. Itulah yang perkataan yang mungkin mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia katakan bahwa di dalam Bible itu tidak ada tentang riwayat Yesus, tentang hadis ya. Saudara, dalam Markus dikatakan apa? Bahwa Injil itu berbicara tentang Yesus, tentang segala perbuatannya, tentang segala tindak lakunya. Itu yang ditulis Injil itu aja berbicara tentang Yesus, tentang riwayat Yesus. Banyak lagi, nggak ada fikihnya. Ya. Saudara, inilah tadinya dia tahu siapa Yesus, tapi dia tidak mau belajar mengenal sehingga dia tidak tahu bahwa Injil ini adalah berbicara tentang Yesus. Sehingga dikatakan bahwa inilah Injil tentang Yesus Kristus. Saudara, inilah. Ya. Makanya ketika saya dan saudara berakar, ketika saya dan saudara mengenal Yesus, apapun yang dikatakan orang kita akan tetap teguh. Kita akan tetap tangguh. Kita tidak akan pernah goyah di dalam menghadapi orang-orang yang seperti ini. Ya, banyak hal seperti ini. Ya. Daripada itu tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, di mana kita mau berakar, kita mau bertumbuh, yaitu melalui pengenalan akan Tuhan. Dari mana mengenalkan Tuhan? Kita belajar dari firman Tuhan. Kita mau tahu siapa sih Yesus. Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu kita pegang ya. Janganlah kamu takut, burung di udara aja Tuhan pelihara ya. Itu yang kita pegang. Kita gak bakalan pernah kelaparan ya. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Bunga bakung dia hiasi. Begitu dengan saudara-saudara ya. Inilah kalau saudara mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan ya. Walaupun saat ini mungkin kita makan seadanya, tetapi kita percaya Tuhan yang menyediakan. Amin. Ya, kenalilah Tuhan Allahmu ya. Kenalilah Yesus Kristus ya. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga ya, di kalimat selanjutnya di situ dikatakan ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, dibangun di atas Dia. Jadi kita bukan hanya pribadi yang kuat di dalam Tuhan, tetapi ketika kita bertumbuh, ya kita menjadi pribadi yang bertumbuh, itu kita harus dibangun berdasarkan di atas Tuhan. Ya, inilah dasar iman saya dan saudara ya. Pondasi kita adalah Yesus Kristus, dan ketika kita membangun segala perbuatan, segala tingkah laku kita itu di atas Dia dengan perkataan, apapun yang kita lakukan itu kita lakukan seturut dengan teladan Yesus. Amin. Dibangun di atas Dia dengan perkataan kita, saya dan saudara harus memiliki karakter Yesus. Saya dan saudara mau dibangun siapa pada saatnya nanti saya seperti Yesus. Saudara, inilah ya. Inilah yang saya dan saudara harus sebagai anak-anak Tuhan harus berusaha terus berjuang untuk kita memiliki karakter Kristus. Dibangun di atas Dia, bukan dibangun di atas kesombongan kita, bukan dibangun keangkuhan, kecongkakan iman kita. Ya, berapa banyak orang yang mengatakan aku lebih rohani, aku begini. Ya. Tetapi dibangun di atas Yesus Kristus, di mana kita berusaha, kita hidup seturut dengan untuk meneladani akan karakter Yesus. Kita berusaha untuk memiliki karakter Yesus. Berat memang. Ya. Kalau kita mau dibangun di atas Dia memang berat. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Bisa nggak saya mengasihi musuh saya? Ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu. Ampunilah orang yang mengecewakan kamu. Ampunilah orang yang menikam kamu. Ampunilah. Saudara, sebagai anak Tuhan ya, supaya kita tetap tangguh ya,
Marilah kita dibangun di atas Yesus. Mari kita berusaha berjuang untuk meneladani karakter Yesus. Kita berusaha berjuang untuk memiliki karakter Yesus. Kalau memang kita disuruh mengampuni, belajarlah untuk mengampuni. Karena orang yang mengampuni itu pada saat kita bisa mengampuni, kita akan damai. Tapi jikalau kita tidak bisa mengampuni, jikalau kita hanya terus dendam, itu akan menggerogoti hati kita. Mungkin kita akan penuh dengan segala macam penyakit karena dendam, karena sakit hati, karena akal pahit. Ya. Makanya teladanilah ya Tuhan Yesus. Ampunilah orang yang memusuhi kamu, ampunilah orang yang menikam kamu, ampunilah dan kasihilah mereka. Saya mau dibangun di dasar di atas Tuhan Yesus. Jadi saya harus berusaha untuk meneladani Tuhan Yesus, berusaha memiliki karakter Tuhan Yesus, sehingga pada saatnya nanti firman Tuhan katakan supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saudara saja, mungkin saudara masih punya akar pahit, mungkin saudara memiliki dendam. Mari kita berjuang, mari kita belajar untuk meneladani Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Supaya kita tangguh di dalam Tuhan, supaya kita tangguh di dalam menjalani kehidupan. Ya. Mari kita terus mau dibangun di atas Yesus. Terus memiliki karakter Yesus. Karena saya percaya ketika kita meneladani akan karakter Yesus, maka apapun yang terjadi, biarpun banyak orang yang menghina kita, banyak orang yang memusuhi kita, banyak orang yang menikam kita, banyak orang yang senantiasa menjatuhkan kita, tetapi kita mau meneladani Kristus, kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap berkata, saya mengampuni kamu. Dan selanjutnya, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita supaya kita tangguh, menjadi pribadi yang tangguh. Yang pertama, kita harus tetap di dalam Dia, yaitu hidup seturut firman Tuhan dan kita mau tetap mengandalkan Dia. Yang kedua, bahwa kita harus berakar. Kita harus menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat dengan kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, ya. Dan kita mengenal siapa Yesus, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita mau terus merenungkan firman Tuhan, kita mau mencari tahu siapa sih Yesus. Ya. Dan yang ketiga, supaya kita tangguh di dalam Dia, maka kita harus dibangun di atas Dia, di atas Yesus. Ya. Kita mau terus belajar meneladani sikap-sikap Yesus, karakter Yesus, sehingga kita memiliki karakter Yesus walaupun penuh dengan perjuangan. Ya. Karena nggak mungkin dengan mudahnya kita berkata ketika orang memukul kita, ketika orang menipu kita, kita kata saya mengampuni kamu. Itu mungkin perlu proses perjuangan. Ya. Tetapi kita tetap mau belajar sehingga ketika mereka menyakiti kita, ketika mereka memusuhi kita, ketika kita meneladani Yesus Kristus, ya, maka kita akan berkata saya akan mengampuni kau. Tetap tangguh. Ya. Dan yang keempat, coba kita lihat kalimat selanjutnya. Di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas tentang mengucap syukur, dan saya katakan saya masih terus berjuang untuk terus mengucap syukur. Ya. Ketika keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam setiap kehidupan saya katakan Tuhan terima kasih, Kau sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya menghadapi hal seperti ini. Ya. Dan ketika saya mengucap syukur, maka hati saya penuh dengan damai. Ya. Nggak penuh dengan kegelisahan, nggak penuh dengan kekhawatiran, nggak penuh dengan ketakutan. Ya. Walaupun pada saat itu saya katakan Tuhan terima kasih Kau sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menghadapi hal ini, mungkin air mata saya menetes. Ya. Tetapi saya berusaha untuk mengucap syukur, karena saya percaya ketika saya mengucap syukur itu adalah kekuatan bagi saya. Ya. Ketika saya mengucap syukur, maka rasa damai datang menghampiri kehidupan saya. Ya.
Dan saya rasa ketika saya dan saudara menghadapi hal-hal yang begitu tidak menyenangkan, tetapi saya mengucap syukur, mungkin iblis juga akan bingung. Ya. Mau Mardani dikasih hal seperti ini, bukannya bersyukur-syukur malah mengucap syukur, apalagi yang harus saya lakukan, kata iblis. Bingung dia, mau melakukan apa? Ya. Dikasih hal seperti ini kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, ya iblis bingung. Lah, dikasih seperti ini kok dia mengucap syukur? Ya. Saudara, inilah gunanya. Ketika kita mengucap syukur, maka kita secara tidak langsung kita mematahkan yang namanya panas si jahat yang mau menghujam kita. Ya. Tapi dengan kita mengucap syukur, ya, maka panas si jahat itu akan patah. Supaya itu suruh kasih dalam nama Tuhan Yesus, pribadi yang tangguh, ya, adalah pribadi yang selalu mengucap syukur. Ya. Pada saat ini saya makan dengan ikan asin aja mengucap syukur. Saat ini saya diperhadapkan dengan hal seperti ini, mengucap syukur. Walaupun dengan perjuangan. Saya katakan bahwa waktu lalu saya masih berjuang. Ya. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati saya berusaha untuk Tuhan terima kasih. Terus berjuang. Karena dengan mengucap syukur itu mendatangkan kekuatan Tuhan. Kita boleh menjadi pribadi yang kuat. Ya. Kuasa Tuhan akan turun atas kita. Di dalam keadaan terpuruk kita mengucap syukur. Di dalam perekonomian kita yang morat-marit kita mengucap syukur. Di dalam pelayanan kita yang seperti ini kita mengucap syukur. Ya, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pribadi yang tangguh adalah pribadi yang selalu mengucap syukur. Amin. Jadi apapun, mari kita terus belajar untuk mengucap syukur. Dan yang selanjutnya yang terakhir, ya, menjadi pribadi yang tangguh. Di ayat yang 8, di situ dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi yang kelima, menjadi pribadi yang tangguh adalah pribadi yang menjauhi ajaran palsu. Banyak hal-hal yang mungkin terjadi di sekitar kita saat ini, ya. Bagaimana ajaran-ajaran yang kembali yang mulai kita ingat kembali, ya. Terus terang saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang beberapa waktu yang lalu ketika saya masih belum percaya Yesus, ya, orang tua saya masih belum percaya Yesus, ya. Ketika itu kan mereka mempunyai ajaran turun-temurun, ajaran nenek moyang mereka, ya. Bahkan mungkin saudara juga tahu, ya. Bagaimana katanya jikalau ada burung yang bunyi cuit itu pasti ada yang meninggal, ya. Kalau dia cuit jadi di atas rumah kita, mungkin di keluarga kita ada yang meninggal, ya. Saudara, hal-hal itu tertanam di hati saya, di hati saya, ya. Karena memang itu dulu diajarkan oleh orang tua. Ya. Kalau bunyi burung cuit kamu tidur jangan celentang, kamu harus tengkurap, kamu harus miring dan lain sebagainya. Ya. Saudara, hal itu masih tertanam juga di hati saya. Saya pernah mengalami ketika anak saya baru pulang dari rumah sakit, dirawat beberapa hari. Ketika saya duduk di teras dan pada maghrib, ya, jam 6 ke atas, jam 6-an gitu, tiba-tiba di sekitar saya bunyi terus burung. Lalu apa? Kembalilah teringat, ya, kembalilah teringat apa yang diajarkan oleh orang tua saya, apa yang bercerita tentang ajaran turun-temurun. Dan pada saat saya mulai kembali, lalu saya katakan dalam nama Yesus Kristus saya hancurkan kepercayaan ini, saya hancurkan ajaran di dalam nama Yesus. Ya. Saudara, saya pribadi memang seringkali seperti itu ketika kita menghadapi hal ini. Ya. Seringkali ajaran turun-temurun itu mengiang di telinga kita kembali. Ya. Makanya sebagai orang tua, ya, sebagai orang percaya dan sebagai orang tua yang percaya, jangan pernah kita mengajarkan hal-hal yang seperti itu, ya. Jangan pernah kita mengajarkan juga anak-anak kita takut pada setan, ya.
Karena kan banyak sekali. Kalau zaman dulu lagi orang tua saya masih belum percaya, saya belum percaya juga kan, kalau udah maghrib masuk ke dalam nanti ada setan lewat katanya. Ya. Jangan ajarkan mereka takut di dalam kegelapan. Ya. Sebagai orang tua yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita jauhi ajaran-ajaran yang mungkin kita terima dari orang tua kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, kalau kita ajarkan kepada anak-anak, walaupun dia sudah tumbuh dewasa, itu masih terngiang. Ya. Saya pribadi saya nggak pernah ngajarin anak-anak hal-hal seperti itu. Ya. Saya nggak pernah ngajarin mereka untuk takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Sehingga mereka mau tinggal sendiri, mau tidur sendiri dari suasana gelap, mereka tidak pernah takut. Ya. Disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhilah. Ya. Ajaran nenek moyang, ajaran turun temurun itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, jauhilah. Ya. Begitu juga di dalam Kolose, kenapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ya. Karena pada saat itu jemaat di Kolose juga dibuat bingung oleh ajaran. Ya. Bukan ajaran yang dari luar sana. Ya. Bukan ajarannya yang jauh sekali, bukan. Ya. Tapi pada saat itu jemaat di Kolose dibuat bingung oleh ajaran yang mengatakan oleh orang-orang yang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi mereka mengajarkan apa? Kamu kalau memangnya mau selamat, kamu bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga kamu hidup sesuai dengan hukum Taurat, kamu juga harus disunat. Ya. Ini yang membingungkan orang jemaat di Kolose. Tetapi pada situ Rasul Paulus katakan, jangan dengarkan, hati-hati dengan omongan kosong yang palsu menurut ajaran turun-temurun. Bukannya berarti Rasul Paulus menolak tentang sunat, enggak. Kalau kita mau belajar daripada firman Tuhan, ya, sunat itu dikhususkan kepada siapa? Kepada turunan Abraham. Sunat itu dikhususkan kepada orang yang Yahudi. Ya, kalau saya mau tanya saudara, orang Yahudi apa orang turunan asli dari Abraham? Kita kan mungkin secara rohani kita mengatakan bahwa kita adalah turunan Abraham secara rohani, bukan turunan dari biologis. Ya. Kita bukan orang Yahudi. Makanya jika ada orang yang berkata, ini sering kali terjadi, ya, apalagi di tengah-tengah perdebatan seperti itu yang dibicarakan tentang sunat. Yesus disunat, Abraham disunat, kok pengikut Yesus nggak disunat? Bahkan banyak mereka yang mengatakan bahwa Paulus sudah mengajarkan ajaran tidak sesuai dengan ajaran Kristus, karena mereka, Rasul Paulus katakan apa? Kamu nggak perlu disunat. Itu bukannya berarti Rasul Paulus melanggar perintah hukum Taurat, bukan tidak sesuai dengan ajaran Yesus, tetapi namanya sunat itu memang khusus untuk orang Yahudi. Untuk Timotius Rasul Paulus bilang kamu harus sunat. Disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah banyak ajaran-ajaran yang mungkin membuat saudara-saudara bimbang, ya, tetapi ingat, ya, saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Ya. Banyak sekali di luar sana. Ya. Kenapa saya dan saudara tidak sunat? Ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bukan orang Yahudi. Tetapi jika saudara mau sunat untuk kesehatan, silakan. Untuk kesehatan dalam. Bahkan kalau saudara baca di dalam perjanjian lama itu banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan apa? Di mana Tuhan berkata bahwa aku akan memusnahkan orang yang disunat kulit, katanya. Ya. Dan aku mau mereka semua itu bukan hanya sunat kata, tetapi sunat hati. Hati kita lah yang harus sunat. Ketika saudara percaya kepada Yesus, maka kita harus menyunat hati kita. Hati disunat apa? Ya, maksudnya sunat hati kita, di mana kita harus apa? Ketika saudara-saudara sebelum percaya kepada Yesus kita orang yang sombong, ya kita sunat itu sombong. Ya, kita buang itu sombong. Yang kita menjadi pribadi yang tidak sombong.
Ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, yang dahulunya kita mungkin orang yang suka menipu, ya kita sunat hati kita itu. Kita tidak menipu lagi. Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus banyak sekali ajaran, ya, banyak sekali ajaran. Tetapi satu hal, supaya kita tangguh kuat di dalam Tuhan, mari kita jauhkan ajaran yang tidak sesuai dengan Kristus. Amin. Sehingga apapun yang mereka katakan tentang Yesus, apapun yang mereka katakan tentang kekristenan, kita tidak akan pernah goyah, ya, karena kita tahu kita terus mau terus dibentuk oleh Yesus. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa mengingatkan pada saya dan saudara, ya, bahwa kita harus menjadi pribadi yang tangguh karena kita sudah percaya kepada Yesus, ya. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita harus tangguh di dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus, di mana kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Tinggal di dalam Yesus, bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Dan yang kedua, ya, bahwa kita harus berakar. Kita harus menjadi kuat, kita harus bertumbuh, yaitu dengan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita mau mengenal siapa Yesus, sehingga pada saat kita belajar mengenal, maka keluarlah dari ucapan dari mulut dan hati kita mengatakan, benar Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan. Ya, ketika kita sudah mengenal siapa Yesus, apapun kata orang, kita tidak akan goyah, kita akan tetap menjadi pribadi yang tangguh. Dan yang ketiga, ya, bahwa menjadi pribadi yang tangguh, kita juga harus dibangun di atas Dia. Bukan dibangun di atas kesombongan kita, bukan dibangun di atas kekayaan kita, tetapi kita mau dibangun di atas Dia, yaitu di mana saya mau terus dibangun untuk meneladani karakter Yesus. Saya mau terus dibangun di dalam karakter Yesus, sehingga pada saatnya nanti saya akan menjadi serupa dengan Yesus. Dibangun di atas Dia, ya, jauhi kesombongan, ya. Dan yang keempat, melimpah dengan ucapan syukur, ya. Memang agak perlu perjuangan pada saat kita mengucap syukur. Kalau kita diberkati, mungkin kita gampang mengucap syukur. Tetapi kalau sebaliknya, penyakit terus yang ada pada kita, ekonomi berantakan, ekonomi terpuruk, ya, tapi kita terus mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur kita akan menjadi kuat, dan kita akan mematahkan panas si jahat yang berusaha untuk menghujam kita terus dengan segala macam persoalan. Dan yang kelima, jauhilah ajaran palsu. Banyak di sekitar kita ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tetapi kita akan terus mau belajar menjauhi. Jangan kita pernah mengajarkan anak-anak kita, ya, khususnya mungkin dari yang lain, suku yang lain juga ada. Bisa kayak orang Cina itu kan seringkali diajarkan apa, ya. Pada saat dulu saya juga pernah diajarkan gitu, kalau kita pergi ke makam, kalau dibilang apa, bilang sama Mak Oco, bilang sama ini tolong diberkati, tolong dilindungi. Ya sudah, inilah, ya, ajaran turun temurun, ya. Nah, ajaran-ajaran seperti ini yang mungkin saudara mendapatkan dari orang tua saudara, itu jangan pernah diajarkan kepada anak-anak saudara, ya. Jangan pernah diajarkan takut setan, jangan, ya. Masuk ini, di situ gelap, nanti ada setan, jangan, ya. Kenapa? Karena kita harus menjauhi semuanya itu, kita harus menjauhi anak-anak kita dari semuanya itu. Jadi kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberikan kekuatan, ketangguhan bagi saya dan saudara, sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap menjadi pribadi yang tangguh. Haleluya, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di saat ini Kau sudah memberikan firman-Mu, Tuhan. Biar firman-Mu ini senantiasa mengingatkan kepada kami, Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat di dalam kami menjalani kehidupan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Ya, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan
senantiasa boleh memberkati saya dan saudara. Dan ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, ya seperti tadi kita nyanyikan, apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi kita mau tetap berjalan serta Yesus. Kita akan angkat satu buah lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oh, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oh, katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. 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 Haleluya, ya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan ketika di atas, jalan ketika di bawah, yaitu jalan serta Yesus. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Bapak di akhir ibadah kami ini Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan kekuatan pada kami melalui puji-pujian ini Tuhan Yesus. Di mana baik di dalam suka, baik di dalam duka, baik ketika kami di atas, baik ketika kami di bawah, kami mau tetap berjalan serta Yesus. Kami mau tetap berjalan serta Yesus setiap hari, karena kami percaya bahwa ketika kami berjalan serta Yesus, apapun yang kami hadapi, apapun yang akan kami lalui, semua itu kami lalui penuh dengan sukacita. Semua itu kami lalui dengan hati yang penuh damai sejahtera. Daripada itu Bapa, biarlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami mau tetap berjalan serta Yesus. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Engkau juga sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menerima berkat melalui firman-Mu. Jujur Tuhan, seringkali di dalam kami menjalani kehidupan ini, ketika kami menghadapi suasana yang tidak menyenangkan, ketika kami mendapatkan bahwa kami hidup penuh dengan tekanan, kami sering tidak berdaya Tuhan. Kami sering merasakan begitu capeknya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui firman-Mu kami boleh diingatkan bahwa apapun yang terjadi kami harus tetap menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh. Itu karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menyertai kami, adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa Allah yang sudah memilih kami dan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kepada Bapa, ajarkan kepada kami Tuhan Yesus, agar kami menjadi pribadi yang tangguh Tuhan, di mana kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami mau tetap hidup seturut dengan firman Tuhan, dan kami mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini.
Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, ketika kami melewati badai kehidupan ini Tuhan, ketika ombak besar menerjang kami Tuhan, kami boleh senantiasa mengandalkan akan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami Tuhan, karena kami percaya kekuatan kami terbatas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami juga mau berakar Tuhan. Kami mau kuat, kami mau bertumbuh. Untuk itu ajarkan kepada kami Roh Kudus, agar kami mau terus mengenal Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Karena kami percaya ketika kami memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah goyah. Tapi kami akan tetap menjadi pribadi yang tangguh. Bahkan juga Roh Kudus tolong bimbing kami. Ketika kami sudah percaya kepada Yesus, maka kami mau dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Tolong kuatkan kepada kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang meneladani sikap Tuhan Yesus. Tolong beri kuatkan kepada kami agar kami memiliki karakter seperti Yesus. Sehingga Tuhan, kami tidak mau dibangun di atas kesombongan kami. Kami tidak mau dibangun di atas kekayaan kami, kepintaran kami Tuhan. Tetapi kami mau dibangun di atas Yesus. Berikan kami kekuatan Roh Kudus. Bahkan juga apapun yang terjadi Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kami suka, ketika kami duka, ketika kami di atas, ketika kami di bawah, kami mau belajar terus untuk mengucap syukur. Karena kami percaya dengan mengucap syukur, maka kekuatan Allah akan datang kepada kami. Dengan mengucap syukur, maka hati kami penuh dengan damai sejahtera. Ibadah Tuhan Yesus, tolong berikan kekuatan kepada kami untuk kami terus belajar untuk mengucap syukur. Bahkan juga Tuhan, di tengah-tengah sekitar kami, di tengah-tengah dunia ini terlalu banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Tuhan. Sebab itu tolong ajarkan kepada kami semua, kepada anak-anak-Mu Tuhan, agar kami tidak terikat dengan ajaran-ajaran dunia Tuhan. Agar kami tidak terikat dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang tua, tolong Tuhan, ingatkan kepada mereka agar mereka tidak mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah memulai gereja ini Tuhan Yesus, maka Engkau juga akan terus berkarya untuk gereja GKRI Pospei Mutia. Engkau akan memberikan pertumbuhan Tuhan, baik di dalam pertumbuhan pengenalan akan Tuhan maupun di dalam pertumbuhan jemaat Tuhan Yesus. Sehingga kami GKRI Pospei Mutia akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami juga mau berdoa untuk setiap GKRI yang ada Tuhan. Bilang Kau juga yang akan menyertai gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Kau akan memberkati MPS, Kau memberkati MD yang ada Tuhan Yesus. Dan biarlah dengan kehadiran GKRI dimanapun juga nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini juga Tuhan Yesus, kami juga tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami mau percayakan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan bercampur tangan Tuhan di dalam proses keamanan daripada negara kami. Engkau yang akan menghancurkan niat orang-orang jahat Tuhan, yang ingin mencoba meruntuhkan atau menghancurkan NKRI Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami Bapak, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun staf jajarannya, bahkan untuk setiap pemimpin yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Supaya memberikan hikmat bijaksana kepada mereka sehingga mereka berkarya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapak. Kami ingin percayakan perjalanan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Supaya Kau menyertai kami sehingga kami boleh tiba sampai selamat di rumah kami. Untuk ibadah minggu yang depan juga Tuhan Yesus, kami kita tetap percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Masih banyak Tuhan doa-doa yang akan kami panjatkan, tapi kami percaya bahwa Kau akan menyempurnakan doa kami ini Bapak. Karena kami berdoa, kami mengucap syukur. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat sudah penebus segala dosa-dosa kami. Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kita sudah selesai, sebenarnya kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi biarlah kita boleh senantiasa mengingat akan firman Tuhan dan tetaplah menjadi pribadi yang tangguh di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita arahkan hati kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa